Saya rekam dulu ya. Baik, sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kegiatan hari ini. Ini merupakan pertemuan ketiga dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik pengembangan konten digital. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, yang namanya konten digital ini dah habis-habis ya. Jadi banyak sekali yang memang perlu kita pelajari, pahami serta berbagi terkait dengan konten digital. Ini baru kita hanya mempelajari tentang gambar dan video, belum mungkin nanti ada materi-materi tentang media-media interaktif, kemudian komik dan lain sebagainya. Nah, itu jadi banyak sekali, ini tidak ada habis-habisnya materinya nih. Eh, Adapun ini tentu terkait dengan konten digital ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu tentunya yang misalnya yang hobi main media sosial apalagi kemudian Bapak Ibu yang eh, kreatif di kegiatan pembelajaran tentu ini akan sangat bermanfaat sekali. Dan ini juga sebagai bentuk adaptasi kita terhadap perkembangan teknologi kita, ya jadi sedikit-sedikit main konten dan lain sebagainya. Sekaligus sebagai edukasi bagi Bapak Ibu bahwa yang namanya konten itu seiring dengan sesuai dengan tugas dan fungsi kita, ya sebaiknya kita memproduksi konten-konten yang edukatif, kemudian informatif, yang ada hubungannya atau kaitannya dengan tugas kita sehari-hari. Dalam hal ini kegiatan pembelajaran, pendampingan, dan lain sebagainya. Nah, secara garis besar itulah tujuan dari kami mengadakan kegiatan ini dan harapannya nanti Bapak Ibu terus mencoba kemudian berkreasi terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan hari ini di pertemuan ketiga, Bapak Ibu, kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana Bapak Ibu nanti bisa memahami proses untuk penyusunan video praktik baik. Nah, di pertemuan sebelumnya itu Bapak Ibu sudah mengenal gambar, kemudian bagaimana menganimasikan gambar, dan nanti kita kembangkan lagi bagaimana Bapak Ibu akan membuat sebuah konten yang menggambarkan situasi sekolah, situasi kegiatan pembelajaran di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau kemarin itu hanya bentuknya animasi, kartun, kemudian berbagai macam animasi kartun. Nah, kalau sekarang kita coba membuat video yang uh, lebih real. Nah, video yang lebih real dengan masih dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Jadi ada pada pertemuan kali ini Bapak Ibu nanti diharapkan bisa betul-betul memahami bagaimana prosesnya kita bisa menghasilkan sebuah video yang menarik, yang edukatif, kemudian tentu yang berhubungan dengan pendidikan khususnya di Lombok Timur ini. Meskipun di sini ada beberapa rekan-rekan kita yang dari luar Lombok Timur, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Ada yang dari Sumatera juga di sini masuk bersama Bapak Ibu, ya. Ada yang dari Lombok Tengah dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan kegiatan kita pada hari ini, pada pertemuan ketiga ini. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjut, mungkin ini kita pemanasan dulu, ya.
Untuk refleksi awalnya mungkin Bapak Ibu pernah mencoba materi yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mungkin ada satu atau dua orang yang bisa menceritakan pengalamannya dalam menyusun animasi infografis kemarin, sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia untuk menceritakan pengalaman Bapak Ibu terkait misalnya kesulitan Bapak Ibu atau bagaimana eh, apa namanya caranya Bapak Ibu untuk mengatasi kesulitan tersebut dan lain sebagainya. Apakah ada yang sudah mencoba? Saya lihat di postingan di grup ada beberapa yang memang sudah artinya sudah memiliki dasar untuk memahami animasi dengan menggunakan kecerdasan buatan ini. Silakan mungkin Bapak Ibu sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin ada yang ingin berbagi cerita pengalamannya ketika membuat animasi infografis kemarin. Mungkin ada kesulitan, kemudian atau pengalaman hal baru misalnya. Silakan kita diskusi dulu untuk refleksi awal ini. Silakan Bapak Ibu, satu atau dua orang. Mungkin saya bisa sedikit, Pak Ya, Fasil. silakan. Silakan, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Juwairiyah dari SDN 4 Masbage Utara. Dari hasil yang saya peroleh, alhamdulillah ya. Langsung aja nih Pak Fasil ya. Iya, ya. Gini, mulai dari pertemuan pertama ini ya. Awalnya ya saya lihat dari postingan Pak Fasil ya, luar biasa sekali gitu. Jadi saya coba-coba cari di YouTube ataupun di Google itu, ternyata sulit menemukan aplikasi yang mudah seperti yang Pak Fasil ceritakan gitu. Ternyata memang harus ada guru gitu kalau kita mau belajar ya Pak Fasil ya. Nggak mungkin harus kita bisa kalau secara otodidak itu memang harus belajar. Dari sini saya mengerti begitu. Oke. Di pertemuan pertama itu banyak aplikasi yang bisa saya temukan, yang bisa kita pelajari dari Pak Fasil, terutama notebook LM. Di sana baru pertama saya dengar gitu. Ya maklum lah kita gaptek. Kemudian pas saya coba nih ya Pak Fasil dari pertemuan pertama, luar biasa sekali ya, dari notebook LM itu kita bisa mendesain sesuatu yang mungkin kita tidak bisa gitu. Bisa lebih bagus lagi dari desainer gitu, infografis. Makanya alhamdulillah dari sini ya, dari pelatihan secara gratis ini banyak kita dapatkan gitu. Kemudian di pertemuan kedua itu ada banyak prom kamera movement itu ya, Ya, Pak Fasil ya. menganimasikannya. Di sana banyak banget gitu, ada prom-promnya itu yang bikin kita pusing ini Pak Fasil. Ada juga yang namanya vertigo. Membuat kita Bukan menjadi vertigo penyakit, mungkin. bukan penyakit Saking ya. saking banyaknya loh. Saya coba ini yang pertama ini yang mungkin langkahnya itu terlalu banyak ya. Tapi hasilnya itu aha moment gitu, wow gitu. Yang salah satunya ini saya bisa aplikasikan dongeng-dongeng yang diceritakan Bapak dulu, kayak Sanduru Mandanunggal, apalagi tuh Cupak Gerantang, terus Nah, tuh kan apalagi bagus. ini Tegodak-godak dan Terujat-ujat itu. Cuman ini Pak Fasil yang jadi Ayolah, kendala. Bapak Ini yang gode-gode jadi ya tuh. kendalanya ini Pak Fasil ya. Ya, Kenapa waktu kita buka lagi yang Pak Fasil kirim itu, dia berubah jadi gambar. Jadi enggak bisa kita copy paste gitu ke aplikasi Grok yang kata Pak Fasil hitam bulat itu. oh ya. Nah, bisa nggak nanti dikirimin Yang Word-nya? ya bentuk Oh Word-nya ya, itu biar bisa, kita bisa. ndak vertigo kayak vertigo
From Vertigo Camera Movement itu. Iya, iya, oke. Itu sih Pak Fasil, Oke, terima terima kasih kasih Bu. banyak ya. Banyak yang kita dapatkan, pokoknya alhamdulillah ini semoga bernilai ibadah buat Pak Fasil, buat Amin, amin. Kanda kepala sekolah, buat Kanda ya, Kanda bayi juga dan panit yang lain lah. Alhamdulillah ini benar-benar membantu sekali terutama bagi kita yang apa namanya ini untuk pembelajaran mendalam yang sekarang ini ya, Nggih. mendukung sekali gitu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juwairiyah, ini tetangga sekolah saya nih. Satu lagi mungkin, siapa yang sudah mencoba kira-kira? Silakan. Izin Pak, Oh ya, sedikit nggih. Sila, berpengalaman. Pak Muslim. Ya, perkenalkan nama saya Muslim, saya dari tempat tugas ya, tempat tugas SDN 2 Suami Timur, asal Terare. Oh, nggih. Ya, sedikit berbagi kendala yang pernah Tiang hadapi saat mencoba dari pertemuan pertama, hasil generate dari infografis ya. Ya, Seringkali apa namanya? Tulisannya itu agak melenceng sedikit lah. tulisan. Ya, tulisan. Oke. Nah, kadang redaksinya itu berubah menjadi kata yang tidak kita mengerti seperti itu. Oh iya, iya. Nah, tapi kemarin saya coba untuk mengatasinya itu saya edit melalui Canva. Alhamdulillah Oh, hasilnya ya normal lah seperti itu. oh iya. Jadi Ya, ada alternatifnya lah. nah, coba di situ. Walaupun ya sedikit apa namanya beda tapi mirip lah, bisa Iya. kita atasi dan jelas redaksinya, tidak seperti hasil generate. Nah, yang Oke. kedua ada ya, yang hasil pertemuan kedua seringkali kendalanya itu di menentukan ide, menentukan ide alurnya lah seperti itu. Nah, Oke. masalah gambar ya sebenarnya pas kita buat apa namanya animasi itu kan tergantung kreativitas kita dari menangkap gambar seperti itu. Iya, iya, betul, betul, betul. Hanya itu, Oke, hanya terima apa kasih namanya Pak kendalanya Muslim. di penentukan itu. Oke, terima kasih ya. Jadi jika Bapak Ibu misalnya mengalami kejadian seperti Pak Muslim tadi, eh, infografis yang dihasilkan kadang ngawur tulisannya ya. Nah, coba kan di link Gemini untuk apa namanya untuk membuat prompt itu. Nah, prompt yang dihasilkan itu coba di generate menggunakan ChatGPT. Nah, insya Allah kalau ChatGPT itu jarang yang melenceng tulisannya. Nah, adapun alternatif yang berikutnya itu adalah ya tadi edit manual menggunakan Canva. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu tidak ingin edit manual, kesulitan misalnya, coba prompt yang dihasilkan itu di-generate menggunakan ChatGPT, maka akan menghasilkan gambar juga yang mirip seperti uh, yang di-generate menggunakan Gemini Banana tadi. Ya, nanti dicoba. Kemudian kalau untuk apa namanya menentukan ide, di sini kan kalau kalau di infografis itu sebenarnya Bapak Ibu hanya perlu memikirkan apa sih yang mau kita tampilkan. Nah, tentunya eh, infografis kita kan cuma satu halaman yang terdiri dari berbagai gambar dan lain sebagainya. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu tampilkan. Jadi, idenya itu adalah ya harus menampilkan detail-detail dari gambar infografis itu sehingga nanti akan tersusun menjadi satu buah video utuh yang menarik, yang menggambarkan seluruh isi dari infografis tersebut. Ya, jadi itu Pak Muslim. Mungkin itu Bapak Ibu ya untuk refleksi awal kita. Kita lanjut saja. Izinkan saya share screen. Pak Wirentaka udah masuk belum nih? Oke, sudah masuk Pak Wirentaka. Izin ya, saya lanjutkan.
Nah, Bapak Ibu, Siap. saya lanjutkan. Kelihatan ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi itu tadi pengalaman Bapak Ibu setelah mengimplementasikan apa yang Bapak Ibu dapatkan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dan alhamdulillah sudah sebagian bisa kita simpulkan lah, artinya Bapak Ibu sudah mampu memahami alur kerja dari AI ini ketika membuat animasi atau membuat gambar. Nah, terkait dengan pertemuan kita yang ketiga ini, Bapak Ibu perlu memperhatikan dulu video berikut ini. Kedengeran suaranya ya? Arkandra. Aku anak yang punya banyak mimpi. Setiap hari aku belajar Kedengeran untuk suaranya meraih enggak? cita-citaku. Aku tahu, untuk meraih mimpi, aku harus rajin belajar. Aku juga harus disiplin dan tidak mudah menyerah. Ayah dan ibu selalu mendukung dan memberi semangat. Aku percaya, jika berusaha dengan sungguh-sungguh, suatu hari nanti, cita-citaku pasti bisa tercapai. Aku akan menjadi orang berguna bagi banyak orang. Karena semua anak punya mimpi yang hebat. Nah, Bapak Ibu, itulah salah satu video yang nantinya Namaku Arkandra. akan Bapak Ibu Aku anak pelajari yang punya bagaimana banyak mimpi. proses pembuatan Setiap hari video aku ini. belajar Nah, untuk meraih video ini Bapak Ibu dihasilkan dari hanya beberapa foto, ya. Nah, tentunya Bapak Ibu perlu memahami dulu jenis-jenis video. Nah, tapi dari sekian banyak jenis video itu, ada beberapa yang memang umum digunakan, misalnya untuk membuat video praktik baik atau membuat video seperti tadi. Nah, itu namanya tadi video storytelling. Nah, video storytelling itu Bapak Ibu adalah video yang menampilkan ada yang menarasikan suatu kejadian atau suatu kegiatan, kemudian ada potongan-potongan gambar, video yang mendukung apa yang dinarasikan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi videonya, ada yang namanya narator di sana. Kemudian ada narator, lalu tentunya narator inilah yang akan menyampaikan narasi. Nah, itu nanti kita ada istilahnya voice over dan lain sebagainya. Nah, jadi video yang tadi itu dihasilkan oleh kurang lebih 9 buah foto. Nah, fotonya itu seperti ini. Foto yang pertama sebagai narasi, sebagai narator yang berbicara, ya, menyampaikan narasinya. Kemudian foto-foto yang lain, ya, foto yang 8 ini digunakan untuk video pendukung dari apa yang disampaikan oleh narator tersebut. Nah, tentunya kita memerlukan potongan-potongan video yang beragam, ya, tentu untuk membuat video itu lebih menjadi lebih kreatif, lebih menarik dan lain sebagainya, ya. Jadi itu namanya tadi video storytelling. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di video storytelling itu tentu ada yang namanya narator. Nah, dan nanti kita akan coba untuk membuat dari beberapa foto untuk menjadi sebuah video storytelling yang menarik. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi video ini Bapak Ibu dihasilkan dari beberapa foto. dan cara belajar Mungkin kita Bapak pun Ibu punya terus berkembang. foto-foto Di sekolah dokumentasi ini, kegiatan teknologi sekolah. menjadi Nah, jembatan menuju kalau ilmu foto kan pengetahuan. tidak Kami bergerak, belajar gambar dengan diam, cara tidak yang bergerak. interaktif, Jadi dengan kreatif, perkembangan dan teknologi menyenangkan. Guru khususnya menghadirkan AI ini, materi melalui berbagai itu bisa platform kita digital jadikan yang apa saja. inovatif. Foto yang Setiap tersenyum bisa hari, kita buat pengalaman menangis, belajar misalnya menjadi foto lebih yang bermakna. cemberut Karena di bisa sini, kita masa buat depan dimulai tertawa dari dan lain pembelajaran yang sebagainya. Jadi itulah terdigitalisasi. tinggal Bapak Ibu bagaimana kreativitas Bapak Ibu nanti dalam
menjadikan foto-foto yang Bapak Ibu miliki, khususnya dokumentasi kegiatan pembelajaran, sekolah, dan lain sebagainya itu menjadi sebuah konten digital yang menarik. Dunia Nah, ada beberapa tahapannya Bapak Ibu, ada beberapa tahapan untuk menghasilkan seperti video-video tadi. Yang pertama itu adalah menentukan ide dan mengumpulkan bahan. Nah, maksudnya ini adalah misalnya nih Bapak Ibu punya foto-foto dokumentasi kegiatan sekolah, punya enggak Bapak Ibu kira-kira? Mungkin bisa dibuka aja mic-nya. Punya enggak kira-kira Bapak Ibu Punya. kumpulan foto, kemudian yang menggambarkan aktivitas Bapak Ibu di sekolah? Ada Papa, ada. Oke. Nah, jadi itulah modal Bapak Ibu nanti untuk mendapatkan ide. Adapun bisa bisa terbalik juga nih. Misalnya Bapak Ibu punya ide, ya, punya ide dulu, baru membuat foto. Adapun yang sudah ada fotonya, foto, kemudian foto tersebut dikumpulkan, baru Bapak Ibu pasti akan muncul ide, ya. Misalnya kemarin kan ada foto-foto misalnya anak sedang mengaji, kemudian sedang apa namanya tadarus, kemudian sedang bagi zakat, sedang ceramah, kultum misalnya kemarin-kemarin kan di minggu-minggu ini. Nah, di sana kan kalau Bapak Ibu lihat kumpulan foto yang Bapak Ibu miliki tentu akan muncul sebuah ide. Nah, kemudian bisa juga ide itu akan muncul, idenya dulu muncul, baru Bapak Ibu akan menyiapkan bahan. Oh, misalnya saya punya ide, saya ingin membuat sebuah video yang menggambarkan profil sekolah saya. Nah, sementara bahannya belum ada. Nah, jadi idenya dulu muncul, baru Bapak Ibu nanti, oh apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan. Nah, jadi ide itu fleksibel ya, bisa bahannya dulu, ide itu muncul dari bahan yang sudah ada, kemudian ide itu juga muncul duluan, kemudian kita yang menyiapkan bahan. Jadi fleksibel. Nah, kemudian sampai di sini dulu ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah muncul ide, setelah ada bahan, barulah kita mulai membuat sebuah narasi dan voice over. Nah, di sini Bapak Ibu, kita itu kalau kita kemarin memanfaatkan Gemini, nah kalau sekarang kita memanfaatkan ChatGPT. Tentu Bapak Ibu mengenal ya ChatGPT, punya ChatGPT enggak aplikasinya di HP atau kalau kalau di apa namanya laptop kan enggak perlu menginstal aplikasi khusus gitu. Bisa juga melalui Google dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang belum mengenal ChatGPT? Halo? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi nanti setelah ide Bapak Ibu muncul, setelah bahan kita sudah ada, barulah nanti kita minta bantuan ChatGPT untuk membuat naskah dan voice over. Nah, jadi perintah yang harus kita apa namanya yang harus kita berikan kepada ChatGPT, kita perintahkan ChatGPT ini untuk membuat naskah voice over. Tadi kan kita memiliki gambar. Nah, gambar ini akan kita jadikan sebuah video. Nah, jadi perintahnya seperti ini, naskah voice over image to video tentang apa misalnya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran atau yang berhubungan dengan foto atau dokumentasi yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian perlu juga Bapak Ibu menuliskan durasi voice over itu. Karena kenapa kita perlu menuliskan durasi voice over? Karena mengingat yang pertama, kita menggunakan apa namanya nanti semacam platform untuk membuat animasi grok seperti yang kemarin atau misalnya PEO. Nah, di sini kan dia punya batas durasi generate video. Nah, batas durasinya itu maksimal 6 detik. Nah, sehingga perlu kita di sini memberikan perintah kepada ChatGPT yang membuat voice over itu
durasi masing-masing 5-6 detik. Jadi nanti narasi yang dihasilkan oleh ChatGPT itu akan dipecah otomatis yang kira-kira bisa diucapkan, dinarasikan oleh narator nanti selama 5-6 detik. Nah, jadi seperti itu. Itu teknisnya yang pertama. Jadi kita minta bantuan ChatGPT untuk membuat narasi dan voiceover. Nah, untuk nantinya kita masukkan ke aplikasi Grok tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Saya Pak, Oh, ya, silakan. ya, berarti yang kita masukin ke chat GPT ini misalnya ada 6 foto gitu ya Pak ya? Enggak, bukan fotonya yang Bapak Ibu masukkan, ya. Jadi di ChatGPT itu kita hanya menulis perintah, kan kan fotonya nih kita simpan dulu nih. Oke, saya punya foto. Nah, dari foto ini muncul ide. Oh, foto yang saya miliki misalnya anak-anak sedang mengaji, sedang ceramah dan lain sebagainya. Oke, saya mau buat konten video tentang hikmah bulan Ramadan misalnya atau kegiatan sekolah pada bulan Ramadan. Nah, idenya Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu tuangkan ke ChatGPT. Jadi bukan fotonya, bukan fotonya. Di sini ChatGPT ini fungsinya untuk membuatkan kita naskah sesuai dengan ide yang kita miliki. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan coba praktikkan. Itu Bu ya. Bisa Lanjut dipahami Pak. enggak? Bisa ya? Oke. Aman ya? Ada lagi? Tidak ada. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bukan fotonya yang Bapak Ibu masukkan ke ChatGPT. ChatGPT ini fungsinya hanya untuk membantu kita menyusun naskah, kemudian narasi yang akan diucapkan nanti oleh narator tersebut. Nah, dengan durasi antara 5 sampai 6 detik. Kenapa 5 sampai 6 detik? Karena durasi maksimal satu kali generate video di Grok atau PO, kalau Grok itu kan 6 detik, kalau PO itu 8 detik. Misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan PO ya nanti tinggal diubah perintahnya menjadi masing-masing maksimal 8 detik. Jadi sehingga ChatGPT itu nanti akan memecah dia menjadi kalimat-kalimat yang kira-kira bisa diucapkan selama 5 sampai 6 detik. Nah, setelah itu setelah kita membuat naskah, Bapak Ibu, nah barulah nanti naskah yang dihasilkan itu akan kita generate narasi atau voiceover yang kita hasilkan itu akan kita generate ke dalam aplikasi pembuat animasi atau video seperti Grok, Sora, Pipit, kemudian apa namanya PO, Dremina dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita langsung praktikkan aja ya. Oke, kita langsung praktikkan. Nah, pertama di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, misalnya saya sudah punya apa namanya, punya foto. Nah, saya punya foto atau kumpulan foto di sini. Ini pas foto, ceritanya nih saya hanya punya modal ini aja. Saya hanya punya pas foto. Nah, dari pas foto atau kumpulan pas foto siswa ini, kira-kira ide apa yang akan muncul? Kalau fotonya seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, saya punya nih foto misalnya. Nah, kira-kira kalau mau dibuat video, idenya seperti apa kira-kira nih? Mungkin ada Bapak Ibu Tentang yang pengenalan diri. ya. Tentang pengenalan diri termasuk hobi, terus apa namanya, cita-cita dan sebagainya. Oke, bagus. Ada lagi? Mungkin selain perkenalan diri nanti ditambahkan kata-kata hari ini yang biasa. Oke. Ada lagi? Silakan. Nah, ini kita mencari ide ya, ide dari apa namanya bahan yang sudah kita miliki. Kalau idenya muncul duluan, tentu bahannya nanti Bapak Ibu cari sendiri gitu kan atau buat misalnya. Ya, buat sendiri.
Nah, tapi ini keadaannya adalah kita sudah memiliki beberapa foto, kemudian kita bisa apa namanya, menemukan sebuah ide dari apa yang sudah kita miliki. Nah, misalnya nih tadi ada perkenalan diri. Nah, kemudian kalau saya buat misalnya foto ini menjadi sebuah video kampanye anti bullying. Bisa enggak kira-kira? Jadi saya punya ide, masing-masing anak yang ada di foto ini nanti mengucapkan beberapa kalimat yang kesannya itu kampanye terhadap kampanye anti bullying. Nah, oke. Itu ide kita. Nah, sekarang kita lanjut ke ChatGPT. Kita buka ChatGPT terlebih dahulu. ChatGPT. Nah, tadi instruksinya seperti apa? Yang pertama, kita buat naskah voiceover. Jadi perintahnya seperti ini aja, atau misalnya Bapak Ibu tinggal tulis bilang naskah voiceover tentang apa, misalnya tentang kampanye anti bullying. Kita pakai huruf besar. Kampanye anti bullying di sekolah. Nah, dengan durasi masing-masing 5 sampai 6 detik karena nanti untuk menganimasikannya kita buat pakai grok dengan durasi maksimal 6 detik. Nah, lalu setelah memasukkan perintah seperti ini, naskah voiceover atau buatkan saya naskah voiceover image video tentang kampanye anti bullying. Nah, lalu tinggal Bapak Ibu generate. Nah, maka dia akan membuatkan kita naskah. Nah, di sini ada beberapa scene nih, ada sampai 12 scene. Ya, 12 scene. Kemudian nanti di sini ada kalimat scene pertama, sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, berteman dan merasa aman. Nah, kalimat inilah yang akan diucapkan oleh masing-masing narator. Kalau naratornya terserah jumlahnya mau berapa, mau salah satu dari mereka atau misalnya masing-masing scene ini lain-lain naratornya juga bisa. Nah, kemudian scene yang dihasilkan ini, nah jadi sudah diperkirakan nih durasinya itu 5 sampai 6 detik. Kita copy dulu masing-masing scene. Nah, sampai scene penutup. Kita copy untuk memudahkan kita copy ke Word. Nah, kita copy ke Word. Nah, barulah ini akan kita jadikan animasi. Ini tahap pertama, kita membuat apa namanya voiceover. Nah, kemudian kita lihat dan kita tentukan siapa yang akan menjadi narator. Ingat, narator itu berkaitan menggenerate voiceover itu berkaitan dengan jenis suara. Misalnya suara laki dan suara perempuan itu kan beda. Suara anak kecil sama suara orang dewasa berbeda. Misalnya nanti naratornya ini, kalau saya generate sembarangan, bisa-bisa suaranya perempuan nih, atau suaranya orang dewasa. Nah, jadi sehingga itulah diperlukan sebuah perintah yang detail, yang agak detail ketika Bapak Ibu mengenerate sebuah video. Nah, oke, sampai di sini paham ya? Jadi kita sudah mendapatkan scene. Scene artinya adegan-adegan untuk naratornya. Nah, selanjutnya kita ke tahap menganimasikan, memasukkan voiceover ini ke dalam sebuah video. Nah, untuk narator, Bapak Ibu bisa buat prompt-nya terlebih dahulu di Microsoft Word. Nah, prompt naratornya seperti ini. Seorang, entah itu laki atau perempuan, nanti tinggal pilih tergantung foto yang Bapak Ibu gunakan. Jangan sampai nanti fotonya laki tapi perintahnya suara perempuan. Ya. Nah, saya copy aja.
Nah, misalnya narator pertama itu saya gunakan laki-laki. Nah, seorang anak laki-laki berusia kelas 6 SD itu usia berapa kira-kira? Kelas 6 SD. 14. 14 tahun. 12. 12. 12. Iya ya, 12. Ya. 12 tahun dengan bahasa Indonesia mengucapkan kalimat. Nah, barulah di sini setelah tanda petik 2 ini itu kita masukkan ini sen 1 kalimat yang ada di sen 1. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman. Nah, kita copy dulu. Nah, sekolah seharusnya menjadi tempat belajar yang aman. Hilangkan tanda kurungnya. Nah, dengan nada yang, nah kalau ini setelah kalimat ini Bapak Ibu boleh hanya ini aja, boleh dilanjutkan secara detail, misalnya sambil tersenyum kah dia mengatakan itu, atau hanya sampai kalimat ini. Yang penting intinya adalah gendernya atau jenis kelaminnya, kemudian usia anaknya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengupload foto anak kecil, kemudian suaranya dewasa, atau kakek-kakek, atau nenek-nenek, misalnya, kan tidak lucu. Kemudian bahasanya, karena ini kalau kita, kalau kita tidak tulis bahasa yang digunakan oleh anak tersebut, nanti dia akan ada logat Inggrisnya. Nah, misalnya R-nya itu kadang tidak terlalu jelas dan lain sebagainya. Nah, ini untuk perintah untuk scene yang pertama, Bapak Ibu. Nah, lalu perintah ini kita masukkan, kita copy, nah terus kita buka aplikasi Grok. Oke, kita buka Grok. Kita buka Grok. Kemudian kita masukkan, kita animasikan gambar. Nah, di sini klik imagine, kemudian image, animate, animasikan gambar, lalu kita pilih gambar yang akan kita animasikan. Karena itu tadi di perintahnya itu adalah anak laki-laki, jadi kita masukkan gambar anak laki-laki. Misalnya ini. Lalu setelah diupload fotonya, baru kita pastekan perintahnya. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dengan bahasa Indonesia mengucapkan kalimat, sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, berteman, dan merasa aman. Nah, lalu setelah itu kita generate. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sampai di sini gimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelas langkah-langkahnya atau perlu saya ulangi? Ini untuk scene yang pertama. Silakan sambil menunggu ini hasil generate-nya, sambil kita diskusi. Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, berteman, dan merasa aman. Nah, ini hasilnya. Sekolah Jadi seharusnya seorang menjadi anak tempat laki-laki belajar, itu dengan berteman, suara dan anak merasa laki-laki, aman. dia mengucapkan sesuai Sekolah dengan seharusnya menjadi scene tempat yang belajar, kita berteman, tuliskan dan tadi. merasa aman. Sampai di sini ada Sekolah pertanyaan? seharusnya menjadi Silakan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya merasa video ini sudah cocok, Bapak Ibu bisa tinggal download. Kalau kurang cocok, misalnya pengucapannya atau Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, mungkin terlalu berteman, cepat, dan Bapak merasa Ibu aman. bisa generate ulang. Ya, Sekolah sehingga dia seharusnya nanti menjadi akan tempat menghasilkan belajar, video yang berteman, berbeda. dan merasa Nah, aman. kalau kita anggaplah cocok nih, Sekolah kemudian seharusnya kita menjadi tempat jadikan belajar, kecil dulu, berteman, kita scale, dan merasa jadikan aman. videonya HD. Sekolah seharusnya menjadi tempat Lalu nanti belajar, kalau sudah muncul logo berteman, HD-nya dan di sini, merasa baru aman. kita download. Sekolah seharusnya menjadi tempat Oke, HD belajar, sudah, baru berteman, kita dan merasa download. aman. Nah,
Sekolah sudah seharusnya di-download, menjadi tinggal tempat belajar, berteman, dan merasa agar tahu aman. ini karena ini scene yang pertama, Sekolah kita berikan seharusnya menjadi nama. tempat belajar, berteman, dan merasa Name. aman. Sekolah seharusnya Scene menjadi 1. tempat belajar, Nah, berteman, dan merasa aman. kita buka kembali Sekolah Groknya. seharusnya menjadi tempat belajar. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Sedikit, Ya, Pak silakan. Fasil. Ya. Luar biasa sekali ini, sepertinya kita bisa membuat film ini lama-lama. Pak Fasil, jadi Silakan. Enggak kedengeran suaranya. ide ini saya agak ketinggalan. Halo, suara Ya, saya halo, terdengar halo. jelas Ya, nih? jelas, jelas. Iya, agak sinyal memang kurang bagus ini. Lombok Ya, ya. Tengah ini hujan. Ini tadi saya agak tidak jelas sedikit tadi itu ketika di tahap pertama kan. Nah, di tahap pertama ini kita menentukan ide dan mengumpulkan bahan gitu ya. Nah, tentu saja pertama itu kita akan membuat narasi. Nah, untuk membuat narasi kita buka ChatGPT kan gitu ChatGPT. langkahnya kan? Ya. Ya. Nah, dengan Oke, putus-putus suaranya Pak Usni. Atau Ini. saya lanjutkan lagi dulu ya. Ntar nanyanya. Nah, ya oke. Nah, itu Halo, tadi halo. Bapak Ibu scene yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke scene yang kedua. Perintahnya sama, ya. Kita copy perintahnya dulu. Ini scene 1. Nah, ini scene 1. Sekarang untuk scene 2, kita ingin naratornya itu berbeda. Tadi ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Kita untuk scene 2 ini, ya untuk scene 2 ini kita pakai anak perempuan. Anak perempuan berusia 12 tahun dengan bahasa Indonesia mengucapkan kalimat. Nah, Bapak Ibu buka kalimat scene 2. Nah, ini dia kalimat scene 2. Kita tinggal copy. Nah, kita ganti kalimat yang ini. Nah, copy, paste. Ini untuk scene 2. Nah, kita copy scene 2-nya. Nah, baru kita masuk ke Grok lagi. Nah, kita pilih imagine, kemudian animate. Nah, lalu tadi karena dia perempuan kan, kita maunya narator untuk scene 2 ini adalah perempuan, kita pilih foto yang perempuan, misalnya nih. Oke. Nah, kemudian kita paste atau kita tempel instruksinya tadi, prompt-nya tadi. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dengan bahasa Indonesia mengucapkan kalimat, tapi bagi sebagian siswa, sekolah justru menjadi tempat yang menakutkan. Nah, di sini kan dari kalimat ini kita sudah tergambar nih bagaimana bentuk gambar atau video yang mampu memperkuat kalimat ini nanti, ya. Tapi kita selesaikan naratornya dulu. Oke, kalau sudah kita generate. Nah, silakan sambil menunggu Bapak Ibu bisa bertanya, bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Ini kan masih loading nih. Jadi Halo. untuk generate nih tergantung internet Bapak Ibu. Ya, silakan. Halo, Pak Fasil. Ya, ya. Ini tadi saya Tapi bagi sebagian bisa siswa, kedengaran dengan jelas sekolah suara saya justru ini. menjadi tempat yang Ya, Pak Fasil, ya, ya. ada suara saya? Dengar. Halo? Ya, halo. Oh iya. Ya, ini tadi kan ini saya agak putus-putus itu enggak dengar itu. Tidak begitu jelas, begitu kan? Oh ya. Nah, setelah kita buat narasi
setelah kita membuat narasi GPT Ah, dengan contoh ya naskah voice over to video tentang ya, titik-titik misalkan kan. ya, Nah, durasi masing 5 sampai 6 detik itu yang saya tangkap. ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah itu Setelah untuk itu, keluar scene 1, scene 2, scene 3 itu tadi enggak jelas itu. oke. Ya, Setelah narasinya kan sudah tadi nih, sudah jadi di ChatGPT. ya, Nah, pindahkan dulu ke Word. ya. Kenapa kita perlu memindahkan? Agar Bapak Ibu nanti mudah untuk membuat prompt atau perintah untuk menjadikannya sebuah video, ya. Nah, jadi nanti ini ada beberapa scene. Scene yang pertama, kita buat perintahnya. Seorang anak laki-laki. Nah, tinggal copy paste kalimat narasinya tadi. Kemudian scene yang kedua, kita inginnya perempuan nih ngucapin ini. Tinggal copy. Kemudian perintahnya seorang anak perempuan dan lain sebagainya. Ya, hanya itu kok caranya. Nah, oke. Gimana Pak Husni? Nah, Saya ini coba di sini kok enggak muncul scene-nya. Halo? coba. Halo? Ya, halo. Ya. Saya Kan coba di sini setelah menarasikan perintah di ChatGPT, ya, dia kok tidak muncul scene-nya itu. Dia di sini pembukaan bunyinya kan? ya. Nah, Tidak berbunyi scene di sini. enggak harus Pembukaan. enggak harus dia bertuliskan scene. Yang penting kalimat narasi yang Oh, dihasilkan itu sudah diukur antara durasi 5 sampai oh, 6 detik, ya. oke, oke. Meskipun di sini Oke, bilang oke. pembukaan, Siap, kemudian siap. kegiatan inti atau penutup misalnya gitulah. Artinya Iya, iya, yang iya. penting panjang kalimat ini, jumlah kalimat panjang kalimat ini itu kalau diucapkan oleh kita itu durasinya 5 sampai 6 detik. Itu aja kok, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, Satu lagi Pak misalnya Ded. ya, Satu lagi nih. ya. Sambil kita download ini Sedikit ya. satu lagi. Oke. Ya, ya, sambil itu. Ya, silakan. Di sini muncul scene 1 kan opening bunyinya kan, scene 1 Ya. opening. Nah, di sini ada visual, dia muncul visual, tampil Nah, depan sekolah gitu, papan nama sekolah. ya, narasinya ada enggak sana? Kemudian voice overnya ada, selamat datang Nah, di SD bla 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 gitu. Pak Husni cuma ambil voice over-nya itu aja. Oh iya, makanya Ya. itu yang saya tanya, voice overnya saja yang diambil ya. Ya, Oh, siap, makasih, makasih. kita pakai scene nama scene Terima 2. kasih. Scene 2, ya. Nah, sekarang scene 3, misalnya scene 3 kita ingin anak laki-laki lagi. Nah, tinggal tulis perintahnya seorang anak laki-laki biar dia giliran nih maksudnya. Ctrl C. Kemudian nomor 3. Seorang anak laki-laki usia 12 tahun dengan bahasa Indonesia mengucapkan kalimat. Nah, kita copy kalimat yang scene 3. Bullying bukan candaan. Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Nah, ini kita paste di sini. Scene 3. Nah, jadi ini perintah untuk scene 3. Lalu kita copy perintahnya. Kemudian kita masukkan lagi di aplikasi Grok-nya. Pilih Imagine, kemudian pilih gambar, animate image, lalu pilih gambar misalnya nih. Gambarnya laki-laki karena tadi perintahnya anak laki-laki. Nah, kemudian kita tempel perintahnya di sini. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dengan bahasa Indonesia mengucapkan kalimat bullying bukan candaan. Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Lalu kalau sudah pas kalimatnya kita generate. Ya. Sampai di sini paham prosesnya kan?
Paham Pak Kepala. Tapi izin Pak Kepala sebentar Oh iya, sebelum silakan. lanjut. Saya coba tadi untuk generiknya kok enggak pas Pak bahasanya yang keluar. Misalnya Nah, SMP negeri kalau enggak pas Surabaya. bahasanya, silakan di-generate lagi. Nanti Oh, nanti gitu. pasti ada dari sekian kali generate itu pasti ada 1 atau 2 yang pas. Iya. Dengan Bisa perintah yang sampai sama. 5 kali, 6 kali generate. Nah, itu juga tergantung kan apa namanya? Kalimat mungkin atau huruf yang diucapkan dan lain sebagainya. Gitu. Berarti Gitu ya. berkali-kali jadi sampai pas Pak Kepala ya. Terima kasih banyak Pak Kepala. Oke, sama-sama. Nah, tadi kita sudah generate. Kita lihat hasilnya. Belum. Bentar. Sudah muncul. Nah, ini. Yang tidak selalu terlihat. Nah, Bullying bukan canda. Bu meninggalkan luka yang ini tidak kan, selalu apa terlihat. namanya logatnya kita generate Bullying ulang. bukan Mungkin canda. ada yang lebih Bu baik meninggalkan hasilnya. luka yang tidak selalu terlihat. Oke. Bullying bukan canda. Nah. Bullying bukan candaan. Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Nah, ini kan lebih pas Bullying nih. bukan Generate yang candaan. kedua. Oke, kita ambil Bullying yang ini. meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Nah, kita Bullying ambil bukan dulu, jadikan candaan. dia HD. Bullying meninggalkan luka yang tidak Kemudian, selalu terlihat. jelas enggak suara saya nih? Bullying bukan candaan. Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Jelas, jelas. Bullying Oke. bukan Karena candaan. ini suara spandek Bullying tadi soalnya. meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Bullying bukan Rename candaan. Sen Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. 3. Nah, Bullying bukan candaan. kemudian satu lagi Bullying dah. Satu meninggalkan lagi kita luka ke yang tidak sen selalu 4. terlihat. Oke, untuk sen 4 Bullying bukan misalnya candaan. kita Bullying pakai yang meninggalkan perempuan luka lagi. yang tidak selalu terlihat. Bullying bukan Kita pakai candaan. yang perempuan lagi. Bullying meninggalkan Oke. Untuk sen 3 kita pakai yang perempuan. Kita lihat sen 4 kita pakai yang perempuan. Nah, seorang anak perempuan, kita copy from yang ini. Copy, kita paste dulu sini di sen 4. Nah, lalu tinggal kita ganti kalimat yang akan diucapkan. Nah, satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Nah, ini sen 4. Nah, ini dia perintah untuk sen 4 yang akan diucapkan oleh seorang anak perempuan. Kita kembali ke Grok. Nah, lalu kita pilih imagine. Lalu animate image. Kemudian kita pilih anak perempuan. Mana nih? Ini dah. Udah atau belum nih tadi gambarnya ini? Belum ya? Nah. Kita tempel perintahnya. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun dengan bahasa Indonesia mengucapkan kalimat titik-titik, kan? Oke, kita generate. Ini kita masih membuat video naratornya. Jadi nanti di dalam video itu dia akan ngomong. Nah, kemudian nanti ada potongan-potongan video yang mendukung apa yang disampaikan oleh narator tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu harus harus satu persatu. kepercayaan diri seseorang. Nah, Satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. nah. Misalnya Satu oke, kata sudah kasar pas. bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Jadikan dia HD, kemudian Satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. nah, lalu kita download. Satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Satu kata kasar bisa Ganti menghancurkan nama, kepercayaan pakai diri seseorang. rename sen Satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. 4. Oke, sudah ya. Nah, Satu kata kasar itu bisa untuk menghancurkan video kepercayaan narator. diri Bapak Ibu seseorang. bisa lanjutkan nanti sampai 12 Satu kata scene itu. Nah,
Jadi ada dua videonya di sini, ada dua jenis videonya, video untuk narator dan video pendukungnya. Nah, sampai video narator ini ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Nah, kita cukupkan nih naratornya, meskipun narasinya itu kan sampai 12 scene, kita cukup dah sampai 4. Nanti prosesnya sama seperti kalau untuk narator itu sama prosesnya, tinggal diganti kalimat yang akan diucapkan ini saja, sama jenis kelamin yang anak yang akan mengucapkan tersebut, ya. Silakan sampai di sini dulu sebelum kita lanjut ke video pendukungnya. Ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada ya? Ada enggak ini? Oke, enggak ada. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk video pendukungnya, artinya mendukung narasi yang disampaikan oleh narator tersebut. Nah, tentu kita harus memperhatikan setiap kalimat ini. Misalnya di sini ada kalimat yang pertama, sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, berteman, dan merasa aman. Nah, tentu untuk memperkuat kalimat ini dengan visual, tentu Bapak Ibu tahu nih, mau gambar apa kira-kira, menampilkan gambar apa yang mampu memperkuat narasi bahwa sekolah itu seharusnya menjadi tempat belajar, berteman, dan merasa aman. Mungkin Bapak Ibu kita butuh foto atau video tentang kegiatan anak ketika belajar, bermain, dan lain sebagainya. Artinya yang penting video pendukung itu mampu memperkuat apa yang disampaikan oleh naratornya. Kalau untuk video pendukung kan kita tidak perlu naskah, kita tidak perlu kita tidak perlu narasi. Dari narasi tadi itu kita bisa menentukan, oh kira-kira ekspresi seperti apa yang pas untuk mendukung narator yang tadi. Nah, kemudian itu scene 1, scene 2 misalnya. Tapi bagi sebagian siswa, sekolah justru menjadi tempat yang menakutkan. Nah, ini kan bisa didukung dengan gambar atau video yang menampilkan ekspresi ketakutan. Nah, itu yang akan kita buat sekarang. Kita kan modalnya ini cuma pas foto nih. Nah, yang lalu modalnya nih cuma pas foto. Nah, sekarang dari pas foto ini kita buat misalnya gambar anak yang ketakutan. Nah, tinggal imagine tadi langsung aja ke Grow. Kalau ini tidak ada perintah kalimat khusus. Ya, karena nanti kan kita tidak menggunakan suaranya, kita hanya mengambil gambarnya, ekspresi dan lain sebagainya. Nah, langsung kita animate image. Kemudian misalnya kita pakai gambar yang ini misalnya. Tinggal tulis saja ekspresi ketakutan. Kemudian slow motion atau biar dia gerak lambat, slow motion. Karena nanti kita akan hilangkan suaranya. Ekspresi ketakutan, kemudian slow motion. Lalu kita langsung saja generate. Nah, nanti dengan tujuan kita membuat gambar ekspresi ketakutan ini untuk memperkuat narasi dari scene 2 tadi. Ya. Jelas enggak ini kira-kira? Paham maksud saya enggak? Oke, jelas. Oke. Seandainya kita punya stok gambar yang banyak atau mungkin misalnya ini atau mungkin lebih ketakutan lagi. Oke, kita generate ulang. Kita cari ekspresi yang cocok misalnya. Nah, ini kayaknya pas nih. Ketakutan nih. Oke. Nah, kita upscale. Upscale. Sampai muncul logo HD-nya. Kemudian kalau sudah kita download. Kemudian kita berikan nama. Namanya bebas. Kemudian
yang berikutnya. Kita lihat narasi yang berikutnya. Oke, ini imagine lagi. Kita lihat narasi yang berikutnya. Bullying bukan candaan. Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Kemudian satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Nah, kira-kira nih dari kalimat ini ekspresi kan kita cuma ada pas foto aja nih. Nah, tentu cara mensiasatinya adalah bermain di ekspresi. Nah, untuk memperkuat kalimat ini kira-kira ekspresi apa yang pas menurut Bapak Ibu? Silakan. Bullying bukan candaan, bullying meninggalkan luka yang tak terlihat. Kemudian satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Nah, karena kita tidak punya foto atau stok foto yang menggambarkan, yang langsung menggambarkan aktivitas ketakutan seperti itu. Nah, kita hanya punya pas foto setengah badan nih. Jadi kita bisanya itu bermainnya di ekspresinya seperti ketakutan, sedih, menangis dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi itu nanti bisa memperkuat narasi Bapak Ibu yang disampaikan oleh naratornya. Kalau tadi laki-laki, sekarang kita coba yang perempuan, animate image dengan ekspresi sedih misalnya. Nah, ekspresi sedih, slow motion. Nah, oke. Kita generate langsung. Oh, langsung sekali-kali dua nih di generate. Nah, mana yang kira-kira nih? Paham Bapak Ibu ya? Nah, lalu yang terakhir sebelum kita edit. Nah, yang terakhir kita lagi masukkan animate image. Nah, kemudian kita masukkan yang ini. Yang masuknya ekspresi sedih, slow motion. Oke. Nah, kita oke, kayaknya nih. Generate ulang. Tinggal satu lagi kita generate, baru kita ke tahap akhir, yaitu tahap editing. Artinya menggabungkan beberapa potongan video tadi. Oke, di sini. Nah, coba kita lihat yang ini. Nah, ini terlalu lebay nangisnya. Nah, ini kayaknya nih. Kita upscale dulu. Baru kita download.
kita kasih nama fit. Nah, jadi inilah prosesnya Bapak Ibu untuk untuk menghasilkan video narator, kemudian sama video pendukungnya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita anggap sudah selesai, nah barulah kita akan gabungkan kita ke tahap akhir yaitu penggabungan video tersebut dengan menggunakan aplikasi editing video. Kemarin saya sudah bagikan yang portable, Bapak Ibu tidak perlu menginstal lagi. Jadi cukup menggunakan yang portable, ringan juga, ya bisa dipakai dimanapun. Nah, kemudian untuk tahap editingnya, tinggal kita ada yang pernah buka kemarin Wondershare Filmora portable-nya? Kita masukkan scene 1, scene 2. Nah, mana scene 1? Scene 1-nya kita masukkan di sini. Kemudian scene 2 kita sambung, scene 3, scene 4. Nah, kita tes. Kita akan gabungkan nih. Baik. Nah, scene 3, scene 4-nya mana? Bullying bukan candaan. Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Tapi bagi sebagian siswa, sekolah justru menjadi tempat yang menakutkan. Ini menakutkan. Bullying bukan Bisa di-delete candaan. ulang tuh ya. Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu Double nih. terlihat. Oh, scene 1-nya mana sih? Scene 2, scene 3, scene 4. Scene 1 mana? Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar. Scene 1 keliru nih. Scene 1, scene 2, scene 3, dan scene 4. Nah, kemudian gambar pendukungnya ini, misalnya yang ini. Nah, tinggal kita taruh di atasnya aja, pisahkan. Karena kita tidak ambil audionya, kita detach audio, kemudian dihapus. Nah, ini kita misalnya taruh di sini. Dijadikan overlay atau B-roll ya? Iya. Kemudian scene 2 ini misalnya yang perempuan, kita hapus audionya. Kemudian dihapus, lalu ditaruh misalnya di sini. Nah, atau kita potong, tidak usah ambil kita potong sebagian. Nah, misalnya pas ini kita gunting ini, hapus, pindah dikit, kemudian ini lagi. Nah, pas sedih kita hapus. Nah, lalu yang terakhir, nih nangis si Blek nih. Detach audio, hapus. Nah, lalu kita tempatkan di sini. Nah, sampai aja, jangan sampai keluar air matanya. Nah, jadi seperti ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal ditambahkan misalnya sound yang yang dramatis atau yang kira-kira bisa mendukung lah dari video kita nih. Misalnya jangan musik rock ya atau reggae, tidak cocok. Misalnya ini, jiwa raga, enggak. Tutorial mana ini? Enggak ada, ini aja dah. Misalnya ini kita detach audio, kita pakai soundnya yang ini.
Nah, videonya kita hapus, kita gunakan audionya. Kita atur volumenya. Nah, kita atur volumenya. Nah, kita lihat hasilnya. Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, berteman, dan merasa aman. Tapi bagi sebagian siswa, sekolah justru menjadi tempat yang menakutkan. Bullying bukan candaan. Bullying meninggalkan luka. Dari sini, bentar. Bullying bukan candaan. Jadi timing apa namanya narasinya itu harus disesuaikan dengan timing ekspresinya Pak Det ya. Betul. Nah, itu kan tergantung nanti dari apa namanya Bapak Ibu coba-coba lah. Artinya yang penting langkahnya seperti itu, ya. Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, berteman, dan merasa aman. Tapi bagi sebagian siswa, sekolah justru menjadi tempat yang menakutkan. Bullying bukan candaan. Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Misalnya terus kita akhiri dengan misalnya mana logo nih. Logo detach audio. Ini hapus. Lalu ini. Nah, kemudian ini kita potong audionya. Potong ini, hapus. Lalu kita ekspor menjadi sebuah video. Ini videonya di mana? Oke, sudah. Kita langsung aja ekspor. Nah. Oke, sudah 100%. Jadi agak cepat dia, misalnya kalau Bapak Ibu merender video menggunakan yang portable tadi. Mana dia? Ini kita lihat hasilnya. Mana hasilnya tadi? Nah, ini. Kedengeran suaranya? Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, berteman, dan merasa aman. Tapi bagi sebagian siswa, sekolah justru menjadi tempat yang menakutkan. Bullying bukan candaan. Bullying meninggalkan luka yang tidak selalu terlihat. Satu kata kasar bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Mungkin itu aja sih Bapak Ibu untuk apa namanya? Untuk hari ini terkait dengan pertemuan kita yang ketiga. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ingin ada yang ditanyakan, silakan. Jadi prosesnya seperti ini tadi. Oke. Nggak sulit kok, artinya yang penting Bapak Ibu butuh ketekunan, kemudian Bapak Ibu harus tahu nih, misalnya saya punya foto yang seperti ini, kira-kira ide saya itu yang muncul apa? Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan? Padat. Ya, silakan. Padat kirim ulang yang itu, edit video portable-nya itu. Oh ya, nanti dikirimkan. Silakan Bapak Ibu. Udah ya? Udah ada yang ditanyakan ya? Oke, saya share screen lagi. Halo Pak Det. Iya, silakan. Oh, gini ada tanya kan gini kan apa namanya setelah kita mengenerate, iya. Itu kan suara dari apa namanya anak yang menyampaikan narasi itu kan masih dengan suara hasil generate AI gitu ya. Iya. Kalau misalkan kita pakai suara asli mereka sendiri, itu teknisnya bagaimana Pak Det? Boleh, artinya begini, di Grok itu bisa kita memasukkan audio, artinya audio narasi dari anak suara aslinya, nanti akan disesuaikan dengan animasi gambar itu. Kalau tadi kan teks to video, ya, teks to video, kemudian bisa kita dari audio ke video tadi, ya, atau bisa juga nanti videonya sudah jadi,
Lalu disesuaikan ketika mengedit tadi, dihilangkan dulu suaranya, kemudian diikuti gerakan mulutnya tadi, disesuaikan dengan suara atau narasi yang disampaikan aslinya. Ya, banyak kok alternatif caranya gitu maksudnya. Ya. Oke, sip, mantap, lihat. Oke, silakan. Ada Makasih. lagi? Pak, itu videonya harus di-overlay anunya, Apanya? susunan videonya. Artinya kan kita tujuannya mengoperli tadi, artinya menindih videonya tadi, narator tadi, untuk memperkuat narasi yang disampaikan itu. Misalnya nih, narasi yang disampaikan itu, sekolah tidak seharusnya menjadi tempat yang menakutkan. Nah, kan tidak mungkin hanya naratornya saja yang, nah, harus ada tampilan, misalnya ekspresi anak ketika ketakutan, atau mungkin kalau kita punya stok foto misalnya yang berpasangan, bisa kita jadikan misalnya apa namanya, aktivitasnya itu sedang ngancem temennya dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah narasi yang disampaikan itu diperkuat dengan video, potongan-potongan video pendek tadi, ya. Paham nggak maksud saya nih? Paham, Pak. Oke. Berikutnya, tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita masuk di sesi akhir, yaitu refleksi akhir. Berhubung waktu nih, belum buka setengah 6 ternyata. Ya, silakan Bapak Ibu untuk refleksi akhir. Bagaimana pengalaman belajar Bapak Ibu hari ini? 1 atau 2 orang mungkin. Silakan. Izin, Pak Ded. Yo, silakan. Halo. Ya. Halo, halo. Halo, Endah. Bisa terdengar Pak Ded? Bisa, Bapak bisa, Ibu? bisa. Ya, terima kasih. Jadi materi untuk hari ini sangat luar biasa sekali ya, tambah sempurna jadinya ya dari awal hingga pertemuan ketiga ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini akan sangat membantu sekali kita nanti kalau video dan lain-lain, apalagi tentang persiapan penerimaan peserta didik baru dan lain-lain. Nah, hanya saja di sini tadi di sini sempat saya coba dengan foto yang begitu banyak gitu, lebih dari 3 orang gitu, saya bilang banyak di sini Pak Den. ya. Kemudian saya coba narasikan sesuai dengan sense ada itu, 1 anak laki-laki atau 1 anak perempuan yang berusia sekian, dia di situ muncul beda orangnya gitu. Nah, beda orangnya dari orang yang foto anak-anak kita di situ. Oke. Nah, coba saya ubah lagi, ada guru di situ berdiri kan. Saya coba narasikan gurunya yang berbicara di situ dengan usia sekian yang pakai peci, kok beda yang keluar gurunya gitu. Jadi nah, sepertinya di sini harus jelas ya bagaimana kita menunjuk atau ingin membuat memilih voice over foto, itu terhadap memilih foto yang menjadi narator. itu yang harus jelas. Oke, Benar. oke. Itu aja sepertinya Pak. Oke, terima kasih Pak Husni. Yang pertama, tipsnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih apa namanya video untuk naratornya. Yang pertama, usahakan foto paling bagus itu foto yang agak close up, artinya yang tidak terlalu jauh jaraknya, misalnya setengah badan atau 3/4 mungkin dan lain sebagainya, yang masih jelas kelihatan mukanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan foto yang ke arah menghadap samping, misalnya seperti ini, kadang nanti kalau dibuat sebagai narator, itu dia akan berbalik gini, kemudian ngomong di depan kamera, akan berubah mukanya. Apalagi kalau jaraknya jauh. Nah, jadi seperti itu. Jadi gunakanlah foto-foto yang agak close up. Kalau sudah foto close up, insya Allah apa namanya pasti ya mirip lah, mirip tuh. Seperti itu. Nah, di sini kita ada Pak Samsul Mujahidin. Nah, ini dari BGTK nih. Pak Samsul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena dengan
belajar Gerok ini. Pertama membuka wawasan kita bagaimana dengan foto saja kita sudah bisa berimajinasi untuk membuat konten-konten, tentunya konten-konten yang positif ya, harapannya sebagaimana contoh-contoh yang sudah ditampilkan. Dan ini menjadi sumber pengetahuan juga bagi Bapak Ibu guru untuk bisa mengoptimalkan media dalam rangka menunjang pelajaran yang efektif dan interaktif gitu ya, dengan menggunakan media seperti ini. Kalau di kalau di pembelajaran namanya ini termasuk hal baru di mana kita bisa mengoptimalkan aplikasi-aplikasi seperti salah satunya Gerok ini untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif. Saya apresiasi kegiatan, saya coba ikut masuk dan melihat, mendengar langsung kan ini nanti secara japri saya bisa berguru langsung hasil yang sudah saya coba melalui aplikasi Gerok. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Samsul. Ya, izin melaporkan Pak Samsul, jadi kegiatan kita ini ya sekalian nunggu berbuka puasa dan sekalian memberikan edukasi juga bagi kita semua bahwa kita sebagai pendidik dan maupun tenaga kependidikan itu hendaknya harus terus berinovasi dengan konten-konten yang edukatif. Karena sekarang ini kan makin marak nih konten-konten yang kurang edukatif lah, kurang pas ketika kita harus melihat profesi kita sebagai seorang guru ya, meskipun saya juga sering konten-kontennya karaokean dan ya, jadi itu artinya kita berusaha menghadirkan konten-konten yang edukatif yang berhubungan langsung dengan tugas dan profesi kita. Jadi seperti itu. Mungkin sebagai penutup Pak Wirantaka silakan. Halo? Pak Wirantaka silakan. Oke, Bapak. Iya, silakan. Halo? Ya, halo. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga ini. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya di pertemuan pertama, bahwa pertemuan ini tidak hanya kita daring saja, tetapi nanti setelah Lebaran kita juga akan luring, kita akan kumpul bersama sambil membawa praktik baik kita masing-masing yang telah kita coba di rumah masing-masing. Nah, tujuannya Bapak Ibu supaya nanti setelah kita bertemu bersama itu nanti kita akan berbagi produk, akan berbagi pengalaman, berbagi hal-hal baik yang telah kita lakukan selama kita belajar mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga. Dan mohon Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga kami harapkan nanti juga bisa berbagi bersama kita. Jika Bapak Ibu memiliki pengalaman, memiliki ilmu yang lain kaitannya dengan AI ini. Nah, sehingga tidak hanya dari Pak Ded misalnya, kami juga mengharapkan dari Bapak Ibu yang lain, sehingga perbendaharaan ilmu kita juga semakin bertambah Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti kami bisa menjadwalkan dan teman-teman yang lain juga bisa hadir bersama. Kami tidak menuntut semuanya bisa hadir misalnya ya. Cukup 10 atau 15 orang misalnya yang mau datang, yang mau bergabung misalnya, itu tidak jadi masalah. Kita akan tetap jalan sehingga kegiatan yang sudah kita rencanakan dari awal itu bisa kita laksanakan. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian juga kepada Pak Ded selaku narasumber, selaku teman yang selalu setia memberikan kita praktik baik. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita bersama dan tentunya kita menjadi
konten-konten kreator yang lebih kreatif ke depannya. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wirantaka, Pak Samsul, terima kasih banyak atas kehadirannya yang sudah bersedia ikut nimbrung dalam kegiatan kami ini. Oke Bapak Ibu, sebagai penutup, karena ini pertemuan terakhir kita di bulan puasa, nanti masih banyak pertemuan setelah puasa juga, karena masih banyak materi-materi yang harus kita diskusikan bersama, seperti membuat layout majalah dinding siswa, kemudian membuat layout ini buletin sekolah dan lain sebagainya. Itu tentu sangat Bapak Ibu butuhkan, kayak membuat komik dan lain sebagainya. Nah, sehingga ilustrator itu bisa gulung tikar gara-gara AI. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita sampai pertemuan ketiga di bulan Ramadan ini. Dan mumpung terakhir nih pertemuan, kami selaku admin di grup pengembang konten digital FGI Lombok Timur mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu, karena ini minggu terakhir bulan puasa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat sampai menjalankan Idul Fitri nanti. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita foto dulu. Buka kameranya. Ayo. Oke. Pak Samsul. Ayolah. Luring mau datang enggak BGTK nih kira-kira? Kapan? Nanti setelah Lebaran. Siap. Oke, siap ya Bapak Ibu. Kita foto. 1, 2, tolong dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat berbuka puasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.